Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video fisika dasar pertama kali ini, kita akan membahas kinematik dalam dua dimensi yang berhubungan dengan vektor dan skalar. Sebelumnya, kita membahas bagaimana kinematik dalam satu dimensi. Baik, oke. Kita mau tahu bahwa skalar, vektor adalah besaran yang sebenarnya dijelaskan oleh besaran dan arah. Ya, jumlah yang sebenarnya oleh besaran dan arah. Sedangkan skalar adalah besaran yang sepenuhnya dijelaskan oleh besaran atau nilai numerik saja. Jadi, ya, kalau vektor itu harus ada jumlahnya atau nilainya dan arahnya. Sedangkan skalar cukup nilainya saja, tidak perlu pakai arah. Dan distance atau jarak merupakan besaran skalar. Artinya adalah jarak suatu benda tidak tergantung pada arah bendanya atau arah geraknya. Oke, jadi kalau distance atau jarak adalah jarak suatu benda yang tidak tergantung pada arah geraknya. Ya, bebas, tidak ditentukan tentang arah geraknya. Ya. Sedangkan displacement atau perpindahan adalah besaran vektor. Yang artinya sebuah perpindahan benda tergantung pada arah gerak benda. Jadi, misalnya, ya, kalau seorang pelatih sepak bola ya berjalan mundar-mandir ya ketika dia sedang menemani klubnya sedang bertanding, dan ketika dia balik lagi ke posisi awal, maka secara perpindahan nilainya adalah 0, karena dia tidak berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Oke. Tapi secara jarak ada nilainya, ya, karena dia bergerak, bergerak dari satu tempat ke tempat lain, mutar-mutar sampai ke suatu titik, dia balik ke posisi awal. Atau kalau misalnya kita lihat mobil, perlombaan mobil F1 atau motor Grand Prix, ya, mereka melewati sebuah arena, suatu track, ya, mereka akan muter sampai berapa kali, ya. Nah, kalau secara displacement atau perpindahan, maka nilainya 0, karena start dan finishnya di tempat yang sama. Nah, secara distance atau jarak, maka ada jarak tertentu yang mereka penuhi. Itu adalah perbedaan antara jarak distance dan perpindahan atau displacement. Oke. Speed merupakan besaran skalar yang menyatu pada seberapa cepat suatu benda itu bergerak. Nah, jadi speed itu besaran skalar menyatu seberapa cepat benda itu bergerak. Sedangkan velocity adalah besaran vektor yang mengacu pada laju di mana suatu benda mengubah posisinya. Ya, kalau kita dalam bahasa Indonesia, speed dan velocity ini sama-sama kecepatan, tapi dalam fisika beda. Ya, jadi ketika speed itu berapa cepat benda itu bergerak, ya. Sedangkan velocity dia bergerak iya, tapi seberapa cepat dia bergerak dan dia mengubah posisinya. Oke. Nah, speed, makanya dibilang speed adalah besaran skalar yang tidak mengikuti arah. Sedangkan adalah vektor adalah besaran velocity adalah besaran vektor yang mengikuti arah. Oke, ini ada perbedaan antara speed dan velocity. Nah, jadi ketika kita menghitung kecepatan rata-rata, average speed dan average velocity, ada perbedaan di sana. Ya, kalau average speed, maka yang dihitung adalah berapa jarak yang dia tempuh dibagi berapa waktu untuk menempuh jarak tersebut. Dan average velocity adalah berapa posisi, ya, berapa jarak atau posisi yang berganti. Ya, posisinya berapa banyak yang berganti dibagi dengan waktunya. Kalau misalnya kita kasih contoh, misalnya saya jalan dari Jogja menuju Semarang dan balik lagi ke Jogja, maka jarak yang saya tempuh adalah Jogja, Semarang, Jogja. Berapa kali jaraknya? Kemudian akan dibagi dengan berapa waktu yang saya dapatkan, saya peroleh dari perbedaan itu. Ya.
Misalnya dari Jogja, Semarang 3 jam, balik lagi ke Jogja 3 jam, berarti ada 6 jam. Waktunya 6 jam. Dengan jaraknya misalnya dari Jogja Semarang 180 km, 180 km, balik lagi 180, berarti apa? Berarti ada 360 km yang saya tempuh, dibagi dan waktunya berapa? 6 jam. Maka di situ akan ketemu berapa kecepatan rata-rata atau average speed-nya. Tapi kalau average velocity formula, ya, kalau average velocity, maka hasilnya akan berbeda. Ketika saya dari Jogja ke Semarang dan balik ke Jogja, maka tidak ada perpindahan yang saya lakukan. Saya tetap berada di posisi semula. Berarti apa? Displacement-nya adalah 0. Jika 0, berapa waktunya? Walaupun dibagi dengan waktu tadi 6 jam, berarti berapa kecepatan average velocity-nya? Ya, jelas. Average velocity-nya juga tetap 0. Ya, ini yang membedakan antara average speed dengan average velocity. Nah, oke, kita masuk lagi dengan akselerasi atau percepatan. Akselerasi adalah besaran vektor yang didefinisikan sebagai laju di mana suatu benda mengubah kecepatannya. Nah, jadi saya ulang lagi, percepatan atau akselerasi adalah besaran vektor yang didefinisikan sebagai laju di mana suatu benda mengubah kecepatannya, ya, atau mengubah velocity-nya. Ya. Oke, saya balik ya langsung ke kalimat bukan kecepatan, tapi di mana suatu benda mengubah velocity-nya. Ya. Nah, suatu benda mengalami percepatan akselerasi jika kecepatannya berubah, jika velocity-nya berubah. Kita lihat, ya, kalau contoh dari tabel, ketika 0, di waktu 0 detik, ya, velocity-nya 0. Ketika 1, velocity-nya 10. Ketika 2 detik, velocity-nya 20. Dan seterusnya. Ya. Bagaimana cara kita mengukur average akselerasi? Nah, kecepatan rata-rata untuk akselerasi. Kecepatan rata-rata atau A, ya, benda apapun selama waktu tertentu dapat dihitung menggunakan bahwa average akselerasi sama dengan perubahan velocity dibagi dengan waktu. Ya, velocity akhir dikurangi velocity awal dibagi dengan waktu. Oke. Nah, persamaan ini dapat digunakan untuk menghitung percepatan benda yang geraknya digambarkan oleh tabel kecepatan waktu yang berada di atas. Apa itu? Kemudian perubahan velocity, ya, percepatan atau akselerasi, percepatan velocity, perubahan velocity dibagi dengan waktu. Prinsip umum untuk menentukan percepatan adalah jika suatu benda, ya, diperlambat, maka percepatannya berlawanan dengan arah geraknya. Nah, prinsip umum ini dapat diterapkan untuk menentukan apakah tanda percepatan itu bernilai positif atau negatif, kanan atau kiri, atau atas atau bawah. Ingat, kenapa? Karena ini dalam bentuk vektor, maka arahnya harus kita sebutkan. Nah, oke, arahnya harus kita sebutkan. Positif, negatif, kanan, kiri, atas, dan bawah. Nah, ketika suatu benda dipercepat, maka percepatannya searah dengan arah kecepatannya. Nah, jika benda ini memiliki percepatan positif ketika benda diperlambat, maka percepatannya berlawanan dengan kecepatannya, dan berlawanan arah dengan kecepatannya, maka benda ini juga dengan percepatan positif. Oke. Nah, jadi maksudnya begini, jika suatu benda atau mobil, ya, mulai dari ketika berada di lampu merah dan lampu merah berubah menjadi hijau dan mobil itu menggas, ya, jadi supirnya mesti gas, yang mobil itu berjalan, maka itu terjadi percepatan yang positif. Kenapa? Searah dengan arah mobilnya. Maka mulai bergerak dari 0 km hingga sampai mungkin 60-70 km per jam. Maka ada positif akselerasi. Tapi ketika kebalikannya, jika mobil tersebut melaju dengan kecepatan 100 km per jam,
Kemudian di depan perempatan dia melihat bahwa lampu merah, lampu ya di perempatan itu sudah menunjukkan lampu merah atau kuning merah. Maka mobil itu jelas akan mengurangi kecepatannya. Mengurangi kecepatan ini tetap dianggap akselerasi, tapi akselerasinya berlawanan dengan arah mobilnya, sehingga mengalami namanya perlambatan. Oke. Oke, saya harap contoh ini bisa mewakili ya, untuk memudahkan memahami tentang apa itu percepatan yang searah positif dan percepatan yang diperlambat atau negatif atau berlawanan. Oke. Kita masuk dengan vektor dan skalar, operasi vektor dan skalar. Vektor. Vektor disebut sama jika dua vektor disebut sama, kita contoh A dan B, jika apa? Memiliki panjang dan arah yang sama. Kita lihat vektor A dan vektor B. Panjangnya sama, arahnya sama. Ke atas, ke kanan atas. Maka vektor ini, vektor A disebut sama dengan vektor B. Yang berarti harus apa? Harus sama panjangnya dan sama juga arahnya. Nah, kemudian juga ada vektor negatif. Vektor negatif adalah vektor yang memiliki sama ukurannya, tetapi arahnya beda. Kalau kita lihat sini, ya, vektor A satu sebelah kiri dan vektor B sebelah kanan. Kita lihat vektor B besarnya sama dengan vektor A, tapi arahnya berlawanan. Sehingga apa yang disebut? Maka vektor A sama dengan berlawanan arah dengan vektor B, atau vektor A sama dengan negatif vektor A. Oke. Negatif vektor atau vektor negatif disebut juga dengan vektor inverse. Oke. Nah, kemudian jika K adalah bilangan real yang positif, maka bila K dikali dengan vektor U, ya, maka adalah vektor yang panjangnya K dikali dengan vektor U. Dan mempunyai arah yang sama dengan vektor U. Ya. Jadi kalau K dikali dengan vektor U, maka arahnya sesuai dengan vektor U tersebut. Oke. Sedangkan bila min K ya, dikali dengan vektor U adalah vektor yang panjangnya sama dengan K dikali vektor U, tetapi arahnya berlawanan dengan vektor U. Nah, jadi kita lihat nih ada vektor U, maka K dikali vektor U, maka panjangnya sama. Tapi kalau berlawanan, maka atau negatif K, ya, positif atau negatif K, maka dia akan balik ke arah berlawanan dari vektor KU. Ya. Nah, kemudian ada penambahan vektor. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan vektor? Ada namanya aturan segitiga. Kalau kita lihat gambar vektor A ditambah dengan vektor B, vektor A ditambah dengan vektor B. Maka caranya gimana? Kita lihat vektor A dulu, kemudian berikut ditambah dengan vektor B di atasnya, maka A tambah B. Ketemulah garis antara A awal tadi dengan ujung B. Maka inilah aturan segitiga untuk penambahan vektor. Nah, ada lagi penambahan vektor dengan cara apa? Aturan jajaran genjang. Sama dengan tadi. Ya, vektor A dengan vektor B, kemudian kita lihat ganti ya. Vektor B ditambah dengan vektor A. Lalu kita lihat, maka disebut dengan aturan jajaran genjang. Sama dengan B tambah A dan A tambah B. Oke. Bagaimana kalau lebih dari satu vektor? Maka bisa disebut dengan lebih dari dua vektor, maka bisa disebut dengan aturan poligon. Yang kita lihat vektor A tambah vektor B, kita tambahkan dulu, kita mulai A tambah B, ya vektor A tambah B, kemudian baru ditambah dengan vektor C. Nah, kita lihat di sini A tambah B tambah C. Ketemu vektor A tambah B tambah C. Ya, jadi vektor A tambah vektor B dulu, ya ketemulah A tambah B, kemudian diganti ditambah dengan baru dengan tambah dengan C. A tambah B tambah C. Nah, dari tambahan-pertambahan tadi, maka kita ketemu hukum penambahan vektor. Apa itu hukum penambahan vektor? Ada namanya commutative law, hukum komutatif. Nah,
Isinya adalah jika vektor A ditambah vektor B, maka akan sama dengan jika vektor B ditambah vektor A. Ya, jadi A tambah B sama dengan B tambah A. Vektor A tambah B, vektor B sama dengan vektor B tambah vektor A. Tidak ada perbedaannya. Oke. Kemudian ada juga lagi hukum asosiatif. Ya, kalau bagaimana kalau lebih dari dua vektor, misalnya ada tiga vektor, ya ternyata sama. Nah, jika A tambah B ditambahkan dulu ditambah dengan baru vektor C, itu ternyata sama jika A tambah vektor B tambah vektor C. Ya, dapatnya apa? R. Ya, kita lihat. Vektor A tambah vektor B, kemudian baru tambah vektor C, ya. Kemudian dengan vektor B dengan vektor C, kemudian baru ditambah vektor A. Ternyata hasilnya sama. Ya. Nah, kemudian aljabar vektor atau hukum penamaan vektor. Nah, kita lihat bahwa metode ada analisis. Vektor A dan B jika dinyatakan secara analitik dapat ditunjukkan dalam bentuk seperti ini. Jadi vektor A itu ada AX1, AXI, AYC, dan plus AZK. B, BXI, BYC, dan BZK. Ya, jadi kayak seperti ya kita lihat ya pernah garis ya. X, Y, dan Z. Ya, tiga dimensi, seperti tiga dimensi. Jadi kita ingin menambahkan vektor A tambah B, maka yang kita tambahkan adalah yang sejenis terlebih dulu. Ya, komponen-komponen yang sama. Ya, maka AX tambah BX, BY tambah B, AY tambah B, dan AZ tambah BZ. Tidak bisa ditambahkan suatu hal yang berbeda. Ya, sama misalnya contoh, kalau kalian ke pasar pengen beli buah-buahan, ya kalau nimbangkan jelas apel kita timbang dengan apel yang kita timbang bareng dengan apel-apel yang lain, jeruk dengan jeruk-jeruk lain. Baru nanti bisa ditentukan sama penjualnya, ini berapa sih? Tidak mungkin ya kita beli apel, jeruk, misalnya apel, jeruk, anggur, kita jadikan satu, kemudian ditimbang. Ya, jadi sekarang kita hanya bisa menimbang menambah sejenis sama. Ketika vektor A ditambah vektor B, atau vektor A dikurang vektor B, maka yang kita bisa lakukan adalah menambah atau menjumlah hal-hal yang sejenis. Ya, oke. Oke, kalau kita kasih contoh deh, ya sesuai dengan kinematik. Ya, ini ada contohnya, ada tiga contoh pertanyaan kinematik ya, dalam satu dimensi dan dua dimensi. Jadi, oke, dalam dua dimensi. Pertanyaan pertama, berapa perpindahan tim lintas alam jika mereka mulai di sekolah, beralih 10 mil, dan selesai kembali di sekolah? Itu berapa perpindahannya? Displacement-nya berapa sih ya? Kemudian, pertanyaan kedua, saat berlibur bisa menempuh jarak total 440 miles dalam waktu 8 jam. Berapakah average speed-nya? Oke, berapa average speed-nya? Ya. Kemudian, pertanyaan ketiga, jika ada dua vektor, vektor A sama 4i kurang 3j tambah k, ditambah dengan vektor B, min i tambah j tambah 4k. Berapakah vektor A ditambah dengan vektor B? Oke, kita coba jawab. Oke, pertanyaan pertama. Ya, kita ulangi pertanyaannya. Jika berapa perbedaan tim lintas alam jika mereka mulai di sekolah, lari 10 mil, kemudian selesai lagi kembali di sekolah? Maka jawabannya adalah perpindahan adalah 0. Ya. Walaupun mereka, kenapa? Karena walaupun mereka bergerak sejauh 10 mil, tapi mereka tidak keluar di tempatnya. Kenapa? Balik lagi di tempat semula. Contoh yang kayak tadi, yang mobil F1 atau Grand Prix. Mereka bolak-balik di situ aja. Oke. Nah, maka berarti apa? Gerak bolak-balik dapat disimpulkan gerak bolak-balik selalu memiliki perpindahan 0. Ya, jadi kalau kita misalnya lari 4 km, yang itu 4 km itu adalah apanya? Jaraknya. Tapi kalau perpindahannya displacement-nya mungkin jadinya 0. Karena biasanya apa? Lari, lari dan start dan finish itu tempat yang sama. Oke. Pertanyaan kedua adalah saat berlibur, ya tadi Lisa menempuh jarak total 440 miles dengan kecepatan waktu 8 jam. Berapa kecepatan rata-ratanya? Ya, jadi 440 mil ya dikurangi dengan 8 jam. Bagi dengan 8 jam. Oke. Sama dengan 55 mil per jam. Oke. Tiga, A tambah B sama dengan ya
4, yang tadi kan kalau kita lihat A itu adalah 4I kurang 3C tambah K. Maka di sini dan B adalah min I tambah C tambah 4K. Maka kalau A tambah B sama 4 tambah min I tambah min 1, ya, kemudian min 3 tambah 1C, kemudian tambah apa? 1 tambah 4K. Maka hasilnya adalah 3I kurang 2C tambah 5K. Oke. Nah, apa kesimpulan yang kita bisa pelajari dari yang kita video kali ini? Pertama adalah speed dan velocity adalah besaran kinematika yang memiliki definisi yang berbeda. Ya, speed, velocity punya besaran berbeda yang memiliki definisi yang jelas berbeda ya. Oke. Speed adalah besaran skalar, di mana laju satu benda menempuh jarak tertentu. Dan sudah average speed adalah jarak per rasio waktu. Nah, speed itu tidak mengetahui arah. Ya. Di sisi lain, velocity adalah besaran vektor, di mana dia mengerti tentang arah atau sadar arah. Dia harus tahu arahnya kemana. Velocity adalah tingkat di mana posisi itu berubah. Nah, kecepatan di mana velocity-nya atau posisinya berubah. Posisinya berubah. Ya, average velocity adalah perpindahan atau perubahan posisi per rasio waktu. Jadi ada perubahan posisinya berubah. Kalau speed tadi, dia tidak melihat perubahan posisi. Yang penting apa? Jaraknya tertentu. Baik, ya, referensi tetap dari Gian Poli, dari LIT, dan dari referensi-referensi lain. Oke, demikian eh, video fisika dasar kali ini berhubungan dengan kinematik dalam 2 dimensi. Semoga bisa dimengerti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.